Salam, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera, selamat pagi. Senang kembali kita berjumpa walaupun melalui live streaming. Dan senang saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu, puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta di mana 2020 tahun yang lalu semua umat Tuhan waktu itu dalam pengurapan Roh Kudus. Kita percayakan hal itu Bapak Ibu. Dan dalam hal ini setiap orang percaya sebenarnya sudah ada Roh Kudus. Setiap orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Pagi hari ini kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu atau firman Tuhan akan menguatkan kita akan hal itu. Jadi setiap kita ini sebetulnya ada Roh Kudus. Sehingga biarlah Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Sebelum lebih jauh saya sampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, terpujilah Engkau selama-lamanya. Di pagi hari ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Terlebih lagi umat-Mu percaya bahwa ada pengurapan Roh Kudus, dan di hari Pentakosta ini kami boleh kembali dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan biarlah Engkau Roh Kudus berperan dalam hidup kami. Biarlah Engkau Roh Kudus melindungi kami dalam setiap langkah kami, sehingga kami selalu dalam kebenaran-Mu. Tuhan memberkati live streaming ini dari awal sampai akhirnya. Gangguan-gangguan dari si jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tema pada pagi hari ini dalam khotbah saya adalah peranan kuasa Roh Kudus. Peranan kuasa Roh Kudus. Di setiap kita, saudaraku, sudah ada Roh Kudus. Jadi jangan minta lagi Roh Kudus turun kepada kita. Sudah ada dalam diri kita. Iya kan? Setiap mulut mengaku Yesus Tuhan itu dari Roh Kudus. Sekarang persoalannya adalah, apakah Roh Kudus ini, iya kan, kita hormati? Apakah Roh Kudus ini memberikan kepada diri kita ini seluas-luasnya untuk berperan? Ya kan, seringkali kitalah yang berperan terhadap Roh Kudus. Nah, seringkali ini terbalik, saudaraku. Seringkali ingin kita mempermainkan Roh Kudus, berperan Roh Kudus, saudaraku. Harusnya Roh Kudus berperan atas setiap kita. Ini yang akan saya sampaikan. Peran apa saja kepada diri kita, iya kan, akan Roh Kudus itu, saudaraku. Terlebih lagi bagi pelayan-pelayan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, peranan Roh Kudus adalah memerintah. Peranan Roh Kudus adalah memerintah. Ayatnya saya ambil dalam Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13 ayat keempat sampai ayat 12. Roh Kudus memerintah. Demikian firman Tuhan. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata,
"Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan ketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihat, dalam perikop ini, saudaraku, setiap kita mau melakukan segala sesuatu, apalagi memberitakan firman, itu harus diperintah oleh Roh Kudus, disuruh oleh Roh Kudus. Jika tidak demikian, saudaraku, ada roh lain, roh penyihir, yang ingin membelokkan jalan-jalan Tuhan, yang ingin membelokkan kebenaran Tuhan. Bagi pelayan Tuhan, bagi umat Tuhan, harus camkan ini baik-baik, saudara. Setiap kita harus menyadari ada kuasa lain yang ingin membelokkan kebenaran Tuhan. Nah, kalau kita bisa dibelokkan dari hal-hal demikian, bahaya, saudaraku. Banyak terjadi. Hamba-hamba Tuhan, ia kan tidak peka akan hal ini. Sehingga pelayanannya banyak dibelokkan oleh roh-roh lain. Oleh roh-roh najis. Oleh roh-roh murtad. Oleh roh-roh perdukunan. Oleh roh-roh keduniawian. Banyak bukti, saudaraku, akan demikian. Jangan kita pikir bahwa kita bisa berjalan dalam pelayanan dengan kekuatan kita. Tidak bisa, saudaraku. Kita harus dipimpin, diperintah oleh Roh Kudus. Lihat Paulus dan Barnabas. Iya kan, karena disuruh oleh Roh Kudus, dia berkuasa, saudaraku. Karena Roh Kudus bertanggung jawab apa yang dia perintah. Roh Kudus bertanggung jawab apa yang dia suruh. Dengan kuasanya, dengan kekuatannya. Iya kan, lihat apa yang dikatakan. Saya baca ulang di ayat 8, di ayat 9. "Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, 'Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari.'" Saudara lihat, kuasa Roh Kudus jika menyuruh kita, memerintah kita, ada kuasa, saudaraku. Iya kan, seringkali juga saya melihat anak-anak Tuhan dikalahkan oleh kuasa lain. Padahal di dalam dirinya ada Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 4, "Roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini." Kenapa seringkali tidak terjadi hal kemenangan? Karena pelayanannya bukan diperintah oleh Roh Kudus. Semua gue, iya kan, sesenangnya gue. Nggak bisa, saudaraku, seperti itu. Kita mesti benar-benar, setiap kita mau melakukan segala sesuatu kebenaran, harus dalam perintah Roh Kudus. Sebab, saudaraku, iblis itu penipu. Dia bisa menyambar sebagai malaikat terang. Kalau kita diperintah, disuruh oleh Roh Kudus, tidak usah khawatir, saudaraku. Kita pasti ada kepekaan. Pelayanan kita tidak pernah bisa dibelokkan oleh yang jahat. Tidak bisa dibelokkan oleh hal-hal yang tidak berkenan. Pelayanan kita selalu Tuhan berkenan, karena kita dipimpin, diperintah oleh Roh Kudus. Jadi, saudaraku, peranan kuasa Roh Kudus yang pertama, dia memerintah kita. Memerintah atas kebenaran-kebenaran yang harus kita sampaikan. Memerintah atas nilai-nilai hal yang Tuhan inginkan. Tidak perlu ada nilai ketakutan lagi. Di dalam diri kita, percayalah. Dan berikanlah Roh Kudus itu berperan atas hidup kita. Jangan terbalik, Bapak Ibu. Jangan kita seolah-olah malah memberi peran kepada Roh Kudus. Memerintah Roh Kudus. Itu terbalik, saudaraku. Seringkali yang saya amati seperti ini. Apalagi di hari-hari Pentakosta. Iya kan? Yang mengatakan, hadirlah Roh Kudus dengan kami.
masuklah Roh Kudus dalam hidup kami. Itu sama, saudaraku. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Kitalah mengatakan apa maunya Tuhan terhadap diri kita. Ya, apa yang Tuhan inginkan terhadap langkah setiap kelakuan kita. Ini penting supaya kita ini benar-benar hidup dalam perintah Roh Kudus. Iya kan? Seringkali juga kita merasa, wah, saya sudah bisa bahasa roh, Pak. Tapi saya juga banyak melihat orang bisa bahasa roh hidupnya dalam perzinahan, hidupnya dalam ketidakbenaran. Kenapa? Karena bahasa rohnya itu, saudaraku, hanya sebagai nilai apa? Lip service. Iya kan? Seolah-olah dia menguasai Roh Kudus, bukan dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau orang dikuasai oleh Roh Kudus, diperintah oleh Roh Kudus, dia tahu, saudara, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Dia berkuasa atas hal-hal yang jahat. Dia benar-benar menang atas nilai kejahatan. Yang pertama, peranan kuasa Roh Kudus memerintah. Yang kedua, saudaraku, peranan kuasa Roh Kudus menghibur. Kisah Rasul 9. Peranan kuasa Roh Kudus menghibur. Kisah Rasul pasal 9 ayat ke-31. Demikian firman Tuhan. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut Tuhan. Takut akan Tuhan, jumlahnya makin bertambah besar, dan oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudaraku, peranan yang kedua adalah Roh Kudus itu menghibur. Saya bicara 1-2 ini bukan karena perbedaan level ya Bapak Ibu, tapi ini karena untuk memudahkan dalam hal saya berkhotbah dalam simetris seperti itu. Jadi 1, 2, 3 ini, 4 ini bukan berarti nomor 1 lebih besar, nomor 2 lebih kecil. Enggak. Jadi supaya gampanglah kita mengingatnya. Yang kedua, saudaraku, Roh Kudus memerintah. Yang kedua, Roh Kudus itu menghibur. Jika kita, iya kan, dalam takut akan Tuhan, penghiburan itu datangnya dari Roh Kudus. Takut akan Tuhan di sini adalah menyerahkan diri total, menundukkan diri secara total. Biar Roh Kudus mengambil alih nilai hidup kita, sehingga benar-benar dia menghibur, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan atas kelemahan, atas kedukaan. Izinkan Roh Kudus menghibur kita, untuk kita bisa bertambah besar, bertambah kuat. Di sini dikatakan jemaat bertambah banyak, bertambah besar, bertambah kuat. Jadi tidak ada roh pengacau, tidak ada roh adu domba, tidak ada roh-roh kelicikan dan iri hati. Jikalau Roh Kudus kita izinkan berperan menghibur kita, pada saat ada kelemahan, kita diberikan kekuatan. Dan kita bertanya kepada Roh Kudus, iya kan, maksudnya apa dalam peristiwa kejadian ini? Begitu pula dalam hal gereja kita, dalam hal persekutuan kita. Kalau Roh Kudus diandalkan, berperan menghibur kita. Penghiburan dari Roh Kudus tidak sama dengan penghiburan yang dunia berikan. Dunia berikan penghiburan itu yang sia-sia, yang suam-suam, yang mana Bapak Ibu hanya sebentar dan tidak ada artinya. Tapi Roh Kudus jika menghibur kita, itu mempunyai kekuatan atas diri kita, kepastian, kemenangan, dan tidak ada keputusasaan. Biarkanlah Roh Kudus menghibur hati Bapak Ibu yang susah. Mungkin di hati Bapak Ibu ada kesusahan, ada kelemahan, ada kesakitan. Izinkan Roh Kudus berperan untuk menghibur Anda, untuk menghibur Bapak Ibu sekalian, agar kita bertambah kuat di dalam Tuhan, bertambah setia, bertambah pasti bahwa pertolongan Tuhan nyata. Kita akan bisa bertambah luar biasa, bertambah besar perhimpunan kita, bertambah besar jumlah kita, karena tidak ada yang murtad, tidak ada yang kedukun, tidak ada yang mengandalkan Tuhan yang lain. Jadi dengan demikian Roh Kudus menghibur kita. Di sini dikatakan mereka makin bertambah jumlahnya dan makin besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kita sudah mendapatkan 2 poin. Roh Kudus menghibur dalam diri kita, dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak ada sakit hati.
tidak ada kekecewaan, tidak ada sungutan, saudaraku. Yang pasti ada kemenangan. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang susah adalah keringkan tulang. Terlebih lagi sekarang Bapak Ibu, dalam kondisi banyak jiwa, banyak orang, saudaraku, kondisinya lemah. Dengan peristiwa-peristiwa virus corona ini, banyak orang yang tidak kerja, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang lemah, saudaraku. Tapi izinkan Roh Kudus berperan menghibur Bapak Ibu dan kita sekalian. Izinkan dia, Bapak Ibu. Dia rindu untuk memulihkan keadaanmu. Dia rindu untuk melindungimu. Karena Roh Kudus ini lemah lembut, Bapak Ibu. Iya kan, lemah lembut, dia nggak pernah memaksa. Kalau Bapak Ibu tidak izinkan mengeraskan hati, dia diam. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan roh, saudaraku. Jadi dia nggak paksa, dia diam, saudaraku. Tetapi kalau Bapak Ibu izinkan, semua masalahmu dan semua kondisi kelemahanmu diambil alih, dan engkau akan menjadi berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Roh Kudus adalah roh yang memberikan kita kuasa, kekuatan, sampai selama-lamanya. Roh Kudus ini adalah roh yang setia, roh kebenaran. Yang ketiga, poin ketiga adalah Roh Kudus membimbing. Roh Kudus membimbing. Kisah Rasul 16. Roh Kudus membimbing, saudara. Ayatnya yang ke-6 sampai 10. Kisah Rasul 16 ayat ke-6 sampai 10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus membimbing. Lihat bimbingan dari Roh Kudus. Saudara, Paulus ingin ke Asia. Dan setibanya di Misia, dia coba ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus melarangnya. Roh Kudus, Roh Yesus sama, saudara. Kenapa seperti ini keadaannya, saudara? Mungkin kita bertanya-tanya, kok mau memberitakan kebenaran firman tidak boleh? Roh Kudus tidak kasih, saudara, waktu dia mau ke Asia dan ke Bitinia. Iya kan? Nah, inilah yang harus kita mengerti akan nilai bimbingan Roh Kudus. Ingat baik, pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Yesus, kita sudah milik Yesus sepenuhnya. Jadi kita tidak berkuasa atas diri kita. Apalagi yang dikatakan menginjil, apalagi yang dikatakan memberitakan firman. Tidak bisa semua mau kita, Bapak Ibu. Ini yang seringkali, saudaraku, kita tidak memiliki kepekaan. Wah, mentang-mentang memberitakan firman, semua gue, saudara. Seringkali, saudara, iya kan? Seringkali kita seperti itu. Kita pilih-pilih tempat, iya kan? Semua kita memberitakan firman. Tidak bisa. Kita harus kembali minta bimbingan Roh Kudus. Kenapa? Karena yang kita jalankan ini adalah rancangan Tuhan, rancangan Roh Kudus, bukan rancangan kita, saudara. Iya kan? Seumpama kita ingin berniat ke kota Anu, memberitakan firman atau mission trip, kita tanya ulang sama Roh Kudus. Karena yang kita beritakan itu adalah rancangan Tuhan, rancangan Roh Kudus, bukan rancangan kita. Iya kan? Niat baik perlu diuji kembali. Dan roh kebenaran ini, karena Roh Kudus ini adalah roh kebenaran. Seluruh kebenaran, iya kan? Itu adalah Roh Kudus. Jadi kita benar-benar harus serius dalam hal ini. Makanya di situ Paulus tidak diizinkan untuk ke Bitinia. Nah, ya makanya Roh Yesus tidak mengizinkan mereka.
ya kan? Kemudian diizinkan ke Makedonia dalam bentuk mimpi. Ada orang yang memanggil kepada Paulus, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, inilah kondisi yang mana jika dipimpin oleh Roh Kudus, bila dibimbing oleh Roh Kudus. Saya ingat nyanyian, saudaraku, bagus sekali. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Iya kan? Bapak Ibu ingat akan lagu-lagu itu. Itu luar biasa, saudaraku. Biarlah Roh Kudus membimbing kita, memegang langkah kita, memegang tangan kita dalam setiap langkah kita. Jangan kita sembrono, Bapak Ibu. Niat benar, saudaraku, benar menurut kita, bukan menurut Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Kita penting, Bapak Ibu, dalam hal ini. Saya teringat di Yesaya 30 ayat 1. Engkau masuk dalam persekutuan bukan dorongan dari rohku, makanya dosamu makin bertambah-tambah. Seringkali, saudaraku, kita merasa sudah luar biasa datang ke gereja. Tapi oleh dorongan roh apa Bapak Ibu datang ke gereja? Oleh roh mamon, roh kedagingan, apa oleh Roh Kudus? Ini penting. Makanya kalau oleh roh mamon, roh kedagingan, pulang gereja nggak ada perubahan, nggak ada pertobatan. Kalau engkau datang ke gereja dipimpin oleh Roh Kudus, engkau akan dalam pertobatan. Karena Roh Kudus akan memberitahu kepada Anda, kepada kita, kepada Bapak Ibu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Iya kan, seringkali kita datang ke gereja, wah pendeta anu bagus, iya pendeta anu luar biasa segala macam. Ingat baik, hati-hati. Itu bisa nilai kedaginganmu. Tetap kita harus dibimbing oleh Roh Kudus. Sehingga firman itulah yang mendewasakan kita. Firman itulah yang menemplak kita. Firman itulah yang menegur kita, mengajar kita, menasehati kita. Bukannya kita malah menasehati Tuhan. Terbalik, saudaraku. Iya kan? Makanya setiap orang Kristen yang di mulutnya percaya Yesus Tuhan, itu harus dibimbing oleh Roh Kudus. Kurang apa Rasul Paulus ini? Iya kan? Dengan Barnabas. Kurang apa dia, saudaraku? Luar biasa. Paulus selalu memiliki kepekaan untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Yang keempat, saudaraku, Roh Kudus menguatkan. Kisah Rasul 4. Kita buka Kisah Rasul pasal 4. Roh Kudus menguatkan. Kisah Rasul pasal 4, saudaraku, ayat 8 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 8 sampai 13 maksud saya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, luar biasa. Peranan Roh Kudus yang keempat adalah menguatkan, saudara. Ingat baik, Rasul Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Rasul Petrus pernah menjadi penakut, saudara. Rasul Petrus pernah menjadi orang yang bimbang, orang yang ragu akan Kristus Yesus. Tetapi pada saat Roh Kudus mengurapi dia, ya kan, dia pernah berkhotbah, 3.000 orang bertobat, saudara. Luar biasa. Kalau Roh Kudus menguatkan,
Tidak ada ketakutan lagi dalam kita memberitakan firman Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan, halang rintangan yang di hadapan kita. Jika Roh Kudus menguatkan, mati dan hidupnya kita adalah Tuhan Yesus saja. Kolose 3:23, lakukanlah semata-mata untuk Tuhan. Iya kan? Lihat, Roh Kudus ini menguatkan Rasul Petrus dan Yohanes. Begitu beraninya, bahkan firman ini terkenal, saudaraku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini diucapkan dari bibir seorang penakut. Tapi Roh Kudus menguasai Petrus, menguatkan Petrus. Roh Kudus ini menguatkan setiap kesaksian kita, saudaraku. Roh Kudus ini menguatkan setiap langkah-langkah kita. Ini penting untuk kita menyadari. Jikalau kita mengandalkan peranan Roh Kudus untuk menguatkan kita, yang tadinya ragu tidak pernah ragu lagi, yang tadinya saudaraku menyimpang tidak pernah menyimpang lagi. Izinkan Roh Kudus menguatkan kesaksianmu. Kesaksian kita bukan untuk manusia. Kesaksian kita untuk menguatkan kecintaan kita kepada Yesus Kristus. Kesaksian kita adalah bukan untuk popularitas kita. Kesaksian adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu ingat baik, jangan lupa itu, supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kesaksian kita adalah agar Roh Kudus dipermuliakan. Kesaksian kita karena pertolongan Roh Kudus. Kita bersaksi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Banyak orang yang saya lihat, kesaksiannya bombastis luar biasa, saudara. Kesaksian itu luar biasa pada awalnya. Karena tidak diizinkannya Roh Kudus menguatkan dia. Apa jadinya? Kemudian dia murtad. Dia berkeluh kesah pada saat dia sakit. Dia berkeluh kesah pada dia dalam kesusahan. Mana Tuhan yang dulu menyertai saya, kok sekarang tidak menyertai saya lagi? Dianggapnya Tuhan itu tidak setia, saudara. Dia lupa, Roh Kudus itu tetap harus diandalkan untuk menguatkan kesaksian. Apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga. Ingat baik itu, saudara. Jangan, saudaraku, kesaksian ini semata-mata hanya untuk popularitas kita. Kemudian pada saat kita terus tidak populer lagi, kita kecewa sama Tuhan. Ingat, saudaraku, kesaksian kita adalah dalam kekuatan Roh Kudus. Sehingga apapun yang terjadi, kita mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tahu Anda punya persoalan, saya tahu Anda punya masalah. Ingat kesaksianmu pada saat mula-mula engkau menjadi Kristen. Iya kan? Mana kesaksianmu yang mengatakan Tuhan itu luar biasa? Mana? Kok cuman musiman? Cuman saudaraku seperti apa? Seperti main-main begitu. Kita bersaksi untuk memberitakan firman dan menyatakan siapa Yesus, itu harus dalam kekuatan Roh Kudus. Makanya sampai mati para rasul itu bersaksi dalam kekuatan Roh Kudus, sehingga mati mempermuliakan Tuhan. Setiap kita jangan lemah, saudara. Ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang siap selalu menguatkan kita. Masalahnya kita izinkan atau tidak. Jikalau tidak Tuhan izinkan, sekali lagi saya bicara, saudaraku, dia berdiam. Iya kan? Free will, ingat baik, free will, kehendak bebas. Tapi kalau engkau terus izinkan Roh Kudus menguatkan dirimu, kekuatan Tuhan tidak pernah undur dari hadapanmu. Bahkan pada saat Anda lemah, Anda menjadi kuat. Ingat Rasul Paulus pernah berucap, tatkala aku lemah, di situ aku menjadi kuat. Luar biasa, saudara. Luar biasa Roh Kudus menguatkan ini. Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul lain memperoleh kekuatan dari Roh Kudus. Makanya kesaksian dia benar. Tidak ada motivasi lain. Tidak ada motivasi yang menyimpang. Motivasi kita bersaksi hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Karena kesembuhan berkat itu datangnya dari Tuhan. Ingat baik, dari Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, Roh Kudus menginsapkan, Yohanes 16. Roh Kudus menginsapkan, Yohanes 16. Roh Kudus menginsapkan, Yohanes 16. Demikian firman Tuhan. Yang terakhir, dari ayat
yang ke-8 sampai ayat 13. Yohanes 16 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku, akan penghakiman karena penguasa dunia ini akan telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Roh kebenaran ini sudah datang, Bapak Ibu. Waktu itu dikatakan kepada Kristus, jika ia datang, ia akan menginsafkan kamu, akan menginsafkan dunia. Jikalau dunia tidak menginsaf, ia berdosa terhadap Kristus Yesus. Setiap kita bukan dalam kondisi awal lagi. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Masalahnya adalah, apakah kita hidup dalam keinsafan, dalam pertobatan? Nah, ini masalah besar, saudara. Ini masalah besar bagi banyak orang Kristen. Mengaku dirinya ada Roh Kudus, tetapi hidupnya dalam kenajisan. Saudara, itu roh lain, saudaraku. Itu nggak bisa katakan Roh Kudus. Jangan kau menyamarkan nilai ini. Kebenaran adalah kebenaran. Karena kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Roh kebenaran ini tidak bisa dipalsukan, Bapak Ibu. Terlihat akan ucapan kita dan terlihat akan langkah-langkah kelakuan kita. Jadi jikalau engkau akan menipu dengan mengatakan saya ada Roh Kudus, sementara perbuatanmu jahat, perbuatanmu najis, engkau anak iblis. Yohanes 4 ayat 88 dikatakan bahwa bapa dari segala dusta adalah anak iblis, adalah iblis. Ingat baik, saudara, di dalam diri kita harus ada nilai kebenaran yang hakiki, yang membuat kita selalu dalam kebenaran Tuhan, sehingga Roh Kudus ini menginsafkan kita, membuat kita bertobat, saudara, sepanjang hidup kita. Ya, saudara, manusia seperti uap. Manusia seperti uap. Kita boleh merancangkan ingin hidup 1000 tahun lagi, iya kan? Tapi siapa duga jikalau sebentar di antara kita ada yang meninggal. Nah, ini jangan main-main, saudara. Jadi roh kebenaran ini menginsafkan kita akan nilai-nilai dosa supaya kita bertobat. Jadi bukan untuk mempermainkan Tuhan dalam hidup kita. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai, saudara. Ingat baik. Izinkan Roh Kudus berkuasa, berperan atas Bapak Ibu sekalian. Izinkan dia memerintah, membimbing, menguatkan, menghibur, menginsafkan setiap kita. Percayalah bahwa kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan itulah baru Bapak Ibu harus percaya. Bapak Ibu, disitulah percaya Anda bahwa hari ini adalah hari Pentakosta. Hari yang kita rayakan dengan tidak sia-sia. Hari yang tidak dirayakan dengan hanya dalam kondisi seremonial. Yang setiap tahun kita merayakan hari Pentakosta, tapi buahnya mana? Buahnya mana, saudaraku? Iya kan? Di Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Tunjukkanlah imanmu dengan perbuatan. Itu dia Yakobus pasal 2. Jadi saudaraku, Roh Kudus ini luar biasa. Biarkan dia berperan atas hidup kita, atas pelayanan kita, dan atas kesaksian kita. Nama Tuhan dipermuliakan dalam sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan isi hatimu soal Roh Kudus Tuhan. Biarlah Engkau berperan atas setiap kami, menguasai hidup kami, memerintah kami, menginsafkan kami, menguatkan kami, membimbing kami, menghibur kami, sehingga kami menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan juga memberkati para pemirsa
yang bisa menangkap siaran live streaming ini Tuhan. Tuhan tolong mereka. Aku percaya firman-Mu ini menguatkan mereka, membangkitkan iman mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka dari yang sakit, dan melepaskan mereka dari terikat kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala-galanya Tuhan. Biarlah dalam kami merayakan hari Pentakosta bukan hanya secara lahiriah saja, secara kebiasaan seremoni, tetapi kami benar-benar mengetahui, mempercayai makna di balik merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Yesus yang setia menyertai kami sebagai umat percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita akan memperoleh apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Dan hidup kita adalah hanya apa yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua selama-lamanya dalam kemuliaan. Kita layak menerima kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.